Halo kawan-kawan yang beruntung selalu sehat dan banyak rezeki. Setelah memilah dan memilih lebih dari 10 film, akhirnya admin memutuskan untuk mereview alur cerita film The Heist of the Century yang dirilis pada tahun 2020. Film ini berdasarkan pada kisah nyata perampokan bank cabang Banco Rio di Acasuso, Buenos Aires, Argentina pada 13 Januari 2006. 5 orang perampok mengambil uang dan perhiasan senilai lebih dari 15 juta dolar atau sekitar 210 miliar rupiah dari 147 kotak nasabah. Dan yang lebih menarik lagi, penulis kisah film ini adalah Fernando Araujo, otak yang merencanakan perampokan cerdas tersebut. Lalu seperti apa perampokan yang mereka lakukan? Maka dari itu, mari kita siapkan waktu konsentrasi dan selamat menyaksikan. Pria ini adalah Fernando Araujo. Dia seorang seniman plastik yang sangat mencintai daun ganja. Bahkan ia menanam pohon tersebut di dalam rumahnya. Saat itu Fernando sedang mengerjakan karya ilusi optik dari plastik. Selain menjadi seniman, Fernando juga merupakan seorang instruktur jiu-jitsu. Selesai melatih, Fernando berhenti di sebuah halte dan membakar daun ganjanya. Fernando mengamati puntung rokoknya terbawa arus air hingga masuk ke lubang drainase. Tak disangka, tepat di hadapannya adalah Banco Rio, sebuah bank lokal di kota tersebut. Fernando lantas menyusuri tiap lubang drainase hingga sampai ke ujung saluran di bawah jembatan. Lantas Fernando menyusuri saluran tersebut, dan saat itu ia mendapatkan sebuah ide untuk membobol Banco Rio. Lantas Fernando mengajak temannya Marciano yang merupakan seorang insinyur. Marciano bersedia mengikuti rencananya, namun mereka membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit. Fernando lantas meminta L-Doc untuk mendanai operasinya tersebut. Namun saat itu, L-Doc sedang tidak punya uang. Akhirnya Doc mengenalkan Fernando pada temannya Mario. Mario sendiri baru selesai mencukur rambut di salon anaknya Lucy. Doc dan Fernando merupakan perampok kawakan yang sangat berpengalaman. Malam harinya Mario memanjat masuk ke dalam kantor studio mebel. Dengan santai sambil bersiul, Mario menuju ruang penyimpanan uang dan membobol brankas di sana. Namun saat hendak keluar, ada seorang cleaning service di kantor tersebut. Lantas Mario berakting seolah dia adalah karyawan baru yang sedang lembur. ¡Ay, Dios! Perdóname, me asusté. Mira este plato. Gutiérrez. Enrique no. No, porque soy nuevo acá, empecé a... ¿Sabes dónde puede estar? Ah, no, yo me encargo de la limpia. Chao, mi amor, sí. Hasta luego, suerte, ¿eh? Pero ¿dónde estará? Setelah mengelabui cleaning service, Mario segera turun dan pergi. Tanpa dia sadari, Fernando tengah mengikutinya. Fernando menelpon Mario namun tersambung ke mailbox telepon di rumahnya. Tiba-tiba, Pelotudo, ¿qué mierda me seguís? ¿Quién sos? Mario mengancam Fernando karena mengikutinya. Sesampainya di rumah, Mario baru sadar bahwa Fernando ingin berbisnis dengannya. Hola Mario, habla Fernando Araujo. Encontramos el viernes en la heladería Vía Flaminia. ¿Viste? ¿Qué te pasa, pelotudo? Lantas mereka bertemu di sebuah restoran. Fernando mengajak Mario untuk menjalankan rencana pembobolan bank bersamanya. Namun Mario tidak langsung mengiyakan. Ia meminta Fernando untuk menjelaskan rencananya secara detail. Lantas mereka berangkat menuju Banco Rio. ¿Querés? Todo. Ya vos sabés. Fernando memasukkan alat ukur kain ke dalam lubang drainase tepat di depan Banco Rio. Lantas keduanya berpindah menuju jembatan dan masuk ke saluran drainase. Mereka berjalan kembali menuju lubang di depan Banco Rio. Kini Fernando telah mengetahui jarak antara saluran dan jalan adalah 18 meter. Y entrar solamente cuando el tiempo es bueno. No está mal. Beberapa hari berikutnya, Fernando dan Marciano memasuki Banco Rio dengan membawa kamera. Sementara Marciano mengamati sekitarnya dan menghitung jarak dengan langkah kakinya. Namun aktivitas mereka mengundang kecurigaan security hingga akhirnya memanggil polisi.
Fernando bergegas pergi, namun sudah terlambat. Ia lantas diboyong menuju ruang interogasi di bawah tanah. Ternyata, ini merupakan skenario yang telah dirancang olehnya. Fernando sengaja membuat security curiga hingga ia dibawa ke ruang interogasi dan dapat mengamati situasi di sana. Saat kameranya diperiksa, Fernando telah mengeluarkan SD card dari kamera tersebut. A la Secretaría de Derechos Humanos, por favor, no metan un lío. Setelah mendapat cukup informasi, Fernando membuat sketsa denah Banco Rio lengkap dengan koordinat lemari uang dan titik kamera. Kini yang mereka perlukan adalah jarak lubang drainase menuju ruang bawah tanah Banco Rio. Tugas tersebut dilakukan oleh Doc. Doc menggunakan sepeda untuk mengukuran. Jarak yang didapat adalah 7 meter 10 cm. Karena posisi lubang drainase tidak sejajar dengan lemari penyimpanan, kini mereka harus menentukan sudut kemiringan. Se calcula con el arco tangente. Mierda no, Mario. Fernando beranggapan pembobolan bank tak akan merugikan masyarakat karena pihak bank pasti akan mengganti uang para nasabah yang dicuri. Pero eso le encanta a la gente, ¿eh? Caja de seguridad explicándoles esto, les va a encantar. Malam harinya mereka memasuki saluran drainase dengan alat-alat pertukangan dan mulai membuat lubang. Ojo el filo. Lantas dengan tambahan satu orang lagi yaitu Beto, mereka mulai memikirkan cara untuk membuka kotak nasabah. Kotak nasabah ini ada di dalam brankas raksasa. Karena jumlah kotak nasabah yang banyak, maka mereka harus mencari cara tercepat untuk membuka tiap kotak nasabah. Untuk itu Mario menyewa kotak nasabah di cabang berbeda Banco Rio. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mempelajari mekanisme kotak nasabah tersebut. Sí, listo, por ahí. Mereka melanjutkan penggalian terowongan tiap malam. Karena tak memiliki teodolit, Marciano menggunakan tripod dan laser untuk garis panduan. Teodolito. Ok, dale. Esok paginya, mereka sengaja memarkirkan mobil van di atas salah satu lubang drainase. Mobil tersebut ternyata merupakan mobil curian yang sudah diganti warna. Tiba-tiba polisi datang menghampiri. Mereka beralasan sedang menunggu salah satu temannya. Cédula verde. ¿Problema? Hola, muchacho. Untungnya tidak lama Beto datang dan polisi pun pergi. Selanjutnya, mereka berkumpul di rumah Beto untuk memodifikasi van tersebut. ¿Qué está haciendo tu mujer acá? ¿Y dónde crees que la meta si vive acá? Rubro. No la cago nunca, me va a cagar ahora. Malam harinya, setelah Fernando, Mario, Doc, dan Beto melanjutkan penggalian, Mario mulai meragukan rencana Fernando. Ia belum mendapat jawaban dari Fernando tentang cara untuk membuka brankas. Dan akhirnya, Mario memutuskan untuk keluar dari tim. ¿Sabés cómo abrir la bóveda? Contestame. Hal ini membuat Fernando sedikit frustasi. Beberapa malam kemudian, Fernando dan kekasihnya sedang melihat bintang. Tiba-tiba, kekasihnya mengucapkan kalimat yang memberi inspirasi pada Fernando. Kita pikir ada, tapi mereka tak ada. Pensamos que estará, no están. Setelah membuat sketsa perencanaan baru, Fernando menemui Mario untuk mengajaknya kembali bergabung. Karena belum mengetahui cara membuka brankas uang, mereka berencana merampok bank saat bank sedang beroperasi. Tujuannya adalah agar mereka tak repot-repot memikirkan cara untuk membuka brankas, lalu melarikan diri lewat lubang menuju drainase yang telah mereka siapkan. Cuando está abierto al público. Ah, van a pensar que tenemos un boquete. Salir. Selanjutnya Marciano menyelesaikan mesin pembuka kotak nasabah. Fernando mempersiapkan pistol dan Mario menyiapkan penyamaran. Relajación. Tensión. Lalu seluruh tim menggunakan lem super untuk menghilangkan sidik jari. Saat itu, 13 Januari 2006, Marciano bertugas menembus tembok ruang bawah tanah. Fernando dan Beto menyamar sebagai nasabah. Mario dan Doc membawa mobil berisi alat-alat yang nantinya mobil tersebut akan ditinggalkan. Mereka memasuki bank memakai masker dan melancarkan aksinya dengan 7 tahap. Tahap pertama, Mario membuat seisi ruangan terkendali. Señoras, señores, esto es un asalto. Al piso, no levanten la vista. Llenala toda. Llenala este maletín. Dale. Vos también.
Augusto mengunci pintu area parkir dan Fernando membawa Sandra keluar untuk memberitahu polisi bahwa mereka bersenjata dan tidak main-main. Tahap kedua, mereka menyandra Direktur Banco Rio dan mengancam Martin, seorang kepala keamanan, untuk membuka pintu berangkas. Dale. Salí porque la mato. Martín, por favor, abrí. Yo no conocía a mi nieto. Lalu Martin dilepaskan agar menjelaskan situasi kepada polisi. Toma, llévatela. No pasa nada. Que el banco está lleno de rehenes, ¿estamos? Tahap ketiga, mereka mematikan seluruh kamera di gedung Banco Rio. Selanjutnya, Marciano menjebol tembok ruang bawah tanah untuk akses mereka keluar. Fernando dan Marciano lantas mempersiapkan alat khusus untuk membuka kotak nasabah. Ternyata Marciano menggunakan tekanan hidrolik untuk alat pembobolnya. Alat tersebut mampu menjebol kunci kotak nasabah dalam waktu hanya 7 detik. Ya. 7 segundos. Tepat saat mereka mempersiapkan alat, para polisi dan tentara sudah berkumpul di luar bank. Entraron 4 o 5 tipos. 4 o 5. Unas 30 personas aproximadamente. ¿Cámaras? Entraron a... Di sisi lain, salah seorang karyawan bank yang disandra meminta izin Doc untuk buang air kecil. Doc mengizinkannya buang air kecil di pot tanaman. Selanjutnya, seorang negosiator polisi, Miguel Sileo, menelpon ke dalam bank. Mario menyuruh Sileo untuk menjauhkan para polisi dari area bank atau ia akan membunuh Sandra satu persatu. Sileo menurutinya, namun masih menyiapkan 2 sniper di atas gedung. ¿Por qué no empezamos todo de vuelta? Mi nombre es Miguel Sileo. ¿Quién sos, vos negociador? Sí, soy negociador, sí. Mira. Déjame todo lo que pasa afuera, que yo te manejo todo lo que pasa acá adentro. Sementara Fernando terus mengumpulkan kotak berisi emas dan uang nasabah. Eldoc dan Beto bertugas mengawasi para sandra. Tiba-tiba salah seorang sandra kembali meminta izin untuk buang air kecil. Kasihan melihatnya, Mario akhirnya melepaskan sandra tersebut. Libera un rehén. Y así la gente piensa que vos también querés un final feliz. Sileo lantas mendatangi Sandra tersebut, namun Sandra sudah pipis di celana. Di sisi lain, Marciano dan Fernando memaksimalkan waktu mereka untuk mengumpulkan uang dan perhiasan dari kotak nasabah. Di saat yang sama, polisi dan tentara menanti mereka di luar. Tiba-tiba sebuah telepon milik Sandra berdering. Ternyata itu bunyi pengingat hari ulang tahun seorang nenek. Mario lantas berkenalan dengannya dan mengucapkan selamat. Mario meminta sebuah permen dari para Sandra untuk merayakan ultah sang nenek. Setelah itu, Mario menuntun sang nenek keluar dan membebaskannya. Sí, va. Decís te lo mandó al chao. Chao. Que lo festeje muy feliz. Tranquila, vamos. ¿Y eso? Ya está. Lalu Mario menelpon Sileo dan mengatakan seolah-olah perampokan yang dilakukannya menemui jalan buntu. Padahal itu taktik Mario untuk memperpanjang waktu mereka beraksi. Trompada. Vos sabés que eso se hace. Hay gente mucho más poderosa arriba mío. Y ellos deciden. Dan setelah membuka banyak kotak nasabah, alat yang digunakan Marciano panas dan macet. Alat itu terlalu panas dan harus didinginkan agar dapat kembali bekerja. Untuk itu, Mario dengan menggunakan nama Walter mengulur waktu dengan mempermainkan polisi dan jaksa. Mario meminta Sileo untuk menghubungi nomor pengacaranya, yang sebenarnya itu menuju nomor telepon yang sudah disiapkan Mario. 811. Decide que soy el hombre del traje gris. Sementara alat penjebol kotak nasabah telah dingin dan kembali bekerja. Mario menghisap permen untuk mengelabui jaksa. Delincuentes pide su presencia. Al parecer es que... ¿Me entiende? Bueno, páseme la dirección y parto. Setelah waktu yang ditargetkan habis, mereka menjalankan tahap ketujuh, yaitu mengumpulkan hasil jarahan lalu kabur. Mario memutuskan komunikasi dengan Sileo. Walter. Mereka membawa uang dan perhiasan menggunakan karung melewati terowongan. Sementara pihak militer mengambil alih dan bersiap untuk melakukan konfrontasi. Hasil jarahan melewati terowongan dan dikumpulkan di atas perahu karet.
Di saat bersamaan, Fernando mengumpulkan semua senjata, ditata dengan sangat rapih di atas sapu tangan merah. Mario menenangkan para sandera agar tetap di tempat mereka. Fernando menempel sebuah pesan terakhir pada jeruji. Sementara, para sandera memberanikan diri untuk mengambil ponsel dan menghubungi keluarga mereka yang berkumpul di luar. Konfrontasi pihak militer pun dimulai. Namun saat itu, air di saluran kering hingga mereka harus berjalan kaki. Di sisi lain, Mario tengah membersihkan serpihan tembok. Si Leo mulai mendekat. Fernando menarik lemari untuk menutupi lubangnya. Namun sialnya, mesin perahu mereka macet hingga mereka terpaksa menggunakan dayung. Mereka memastikan level air dengan membendung saluran sehingga level air di jalur pelarian stabil dan akses masuk terowongan mengering. Si Leo masih terus mencari mereka hingga menemukan jejak debu di dekat lemari. Namun Fernando telah memasang penghambat untuk si Leo. Di tengah perjalanan, mesin perahu berhasil hidup. Sementara, si Leo telah mengetahui bahwa granat dan senjata mereka hanya replika. Sesampainya di lubang drainase tujuan mereka, sepupu Doc yang menjadi supir menarik tiap karung harta jarahan dengan menggunakan hoist dari dalam mobil. Setelah menarik karung terakhir, mereka menutup pintu lubang drainase dan berangkat. Berikut adalah jarak pelarian mereka dari Bangko Rio. Sementara di ruang bawah tanah Bangko Rio, para aparat tercengang dengan pesan terakhir yang dipasang Fernando. Pesan itu berisi, di lingkungan yang kaya tanpa senjata dan dendam, ini hanya uang dan bukan cinta. Di sisi lain, Marciano, Beto, Mario, Eldoc, sepupu Doc, dan Fernando tengah tercengang dengan hasil yang mereka dapatkan. Van yang mereka gunakan telah dibakar. Tidak lama setelah itu, aksi mereka menjadi berita utama di tiap media massa. Pencarian terus-menerus dilakukan polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Pelakunya sendiri sedang menikmati tiap detik dengan harta berlimpah. Don't you worry, we're on the road, along the way, our horses to it every time to simply hold your. Namun akhirnya pesta mereka tertunda. Istri dari Beto memergokinya tengah berselingkuh. Dan akibatnya sang istri membongkar kejahatan mereka di hadapan polisi. Pengejaran Beto pun dilakukan. Lalu satu persatu dari mereka tertangkap. Perencanaan panjang yang tertata dengan sangat rapi hancur karena beberapa detik ucapan dari pengkhianat. Setelah menjalani tahanan selama 1 tahun 7 bulan, Fernando Araujo, sang otak dari perampokan, akhirnya bebas. Di luar, ia disambut Mario dengan mobil mewah yang saat itu masih berstatus tahanan. Mario sendiri menghabiskan 7 tahun di penjara. Cortesía de los guardias. Ahí adentro. Anda a cagar, boludo.
Dan berikut ini adalah hasil rekaman asli penyidikan yang dilakukan polisi setempat. Para evitar que los persiguieran. ¿Qué pasó con el robo del siglo y por qué aún? Sampai saat ini tidak diketahui berapa banyak total nilai yang mereka curi. Yang pasti, setelah bebas dari penjara, para pelaku masih memiliki cukup uang untuk menikmati hidup. Se habría comprado una poderosa 4x4. Sebastián Bolster tenía $20.000 guardados en el... Mario Vitete Sellanes, delincuente uruguayo. De la alta sociedad, no se puede, alta sociedad, no se puede. Dengan begitu cerita pun berakhir. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat kawan dan wassalam.